selama bulan Ramadan, setiap hari dari pukul 17 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki di acara kita Hikmah Ramadan. Dengan tema hari sore ini adalah Rukun Ihsan. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Setiawan SHMH yang biasa dikenal Cek Wan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Selamat datang kembali di Perempat Cek. Jangan Ya. bosan-bosan Cek. Insya Allah tak untuk pernah memberikan bosan. pencerahan dengan kami ini Ustadz. Iya Cek. Baik Cek, di sore ini kita ambil tema Rukun Ihsan Cek ya. Iya benar. Nah biasanya Cek, mohon maaf sebelum Cek setahu kita rukun Islam, rukun iman. Nah ini rukun ihsan. Nah, Iya. mungkin dulu bertanya apa yang rukun ihsan ini? Iya. Agar supaya kita tidak salah sangko, tidak salah duga, kita dengar kebaik penjelasan dari Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atau yang sering kita dengar, kita kenal dengan Ustadz Cek Wan. Silakan Ustadz, monggo. Iya, terima kasih Cek Rasid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, para jamaah dimanapun berada, para pendengar yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pada petang hari ini kita dapat kembali bermajelis walaupun melalui siaran mengudara aja bahasa itu. Walaupun melalui siaran telekonferensi ini via elektronik, ada yang melalui radio manual, melalui radio digital maupun melalui kanal-kanal media sosial lainnya. Pertama tentu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah karena Allah masih menunjuk kita nikmat yang sangat banyak di petang hari ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah, jemaah ini muliakan Allah, maka rewang dari bersyukur itu yakni salawat dan salam agar tetap kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ngucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah sebagai syukur, ditambahkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebagai salawat. Semoga dengan salawat tersebut kita kelak kage di Yaumil Mahsyar, di hari kiamat, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW, yakni syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung, yang itu menjadi impian dan doa kita galau-galau. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita ngangkat tema judulnya Rukun Ihsan. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah ngangkat tema Rukun Islam. Kemarin nian kita sudah ngangkat tema Rukun Iman, dan hari ini kita ngangkat tema Rukun Ihsan. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu Rukun Ihsan dan makna implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kami akan membawakan suatu kisah dulu. Kemarin sudah kami singgung, tapi ringkas, singkat kisah itu. Hari ini akan kami ceritakan secara detail. Jadi Cik Rasid, di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW itu
beliau lagi bermajelis, kira-kira model cak kita nih lah, cuman hadir offline waktu itu kan. Kan waktu itu belum ada RRI kan, belum ada radio zaman itu, 14 abad yang lalu ini. Jadi beliau majelis, ngajar, mungkin ba'da sholat itu kejadiannya. Beliau duduk dikelilingi sahabat itu bentuk halako itu bentuk ngelingker kan. Ya, jadi tidak kating depan kating belakang, sama. Nah, waktu duduk itu di masjid beliau, di Masjid Nabawi di Madinah itu ada tamu ini lanang, uangnya belagak besar tinggi, rambutnya tersisir dengan rapi, bajunya serba putih dari ujung kuku sampai ujung rambut, wanginya semerbak begitu lewat, dan uang ini tidak dikenal. Seluruh sahabat katanya kenal dengan uang ini, dan mereka yakin ini uang dari luar Madinah, bukan uang Madinah asli. Akhirnya uang ini datang, mengucap salam di majelisnya Nabi itu. Assalamualaikum, yang dijawab oleh para sahabat dan Nabi itu Waalaikumsalam. Lalu beliau langsung duduk di hadapan Rasulullah itu, di hadapan Nabi. Jengku jong Palembang kalau bahasa Indonesia lutut. Jengku beliau itu kan duduknya ini apa? Lesehan aja ya. Duduk di ini bukan di kursi aja kita bukan. Duduknya lesehan. Jengku beliau, lutut tamu ini tadi saking dekatnya dengan Nabi, bersentuh dengan lututnya Nabi. Nah, jadi kakinya duduk bersilo itu bersentuh, badannya jadi saling sehadapan kepergi saking dekatnya. Tapi sahabat tadi nyingok menyaksikan. Uang ini begitu datang sudah ngucap salam, tidak banyak cerita, langsung ngomong kepada Nabi, ya Muhammad katanya, ma huwal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, Islam itu ada 5 perkara kata Nabi. Bahwasanya terdiri atas syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Dan dijelaskan oleh Nabi, tunjuk penjelasan masing-masing. Lalu dia bertanya lagi untuk kedua kalinya, ya Muhammad mahwal iman, apa dia itu iman ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi, iman itu 6 perkara aja Nabi. Yaitu kita beriman kepada Allah, Rasul, kitab, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat, dan kepada qada dan qadar. Jadi ada 6 perkara kata Nabi. Nah setelah itu wong ini tadi bertanya lagi, ya Muhammad mahwal ihsan katanya, apa itu ihsan katanya. Uji Nabi, ihsan itu 1 perkara, dijelaskan oleh Nabi. Dan terakhir sebelum dipamitan 3 kali, 4 kali berarti ini. Yang keempat kalinya ini dia bertanya lagi, ya Muhammad, Njuk tahu tentang aku apa dia itu hari kiamat katanya. Njuk tahu oleh Nabi, kiamat tuh hari akhir bagi alam semesta. Jadi Nabi ciri-cirinya ini, dia datangnya kaget di masa ini, yang harus kita persiapkan ini segala macam. Jawab oleh Nabi. Baik ya Muhammad katanya, terima kasih aku pamit balik tadi ngomong. Pamitan balik. Sahabat ini kan menyaksikan waktu itu diam ya karena memang tidak diajak ngomong oleh tamu tadi, dan Nabi juga tidak do mengajak sahabat ngomong kan. Tamu ini balik, hilang dari pandangan. Setelah itu bertanya para sahabat-sahabat tadi berkumpul, ya Rasulullah, siapa yang datang tadi? Kata sahabat. Kata Rasulullah, seolah-olah kalau kamu nyaksikan, dalam bahasa Arab ya, ininya interpretasi dalam bahasa kita Kata Nabi, seolah-olah wahai sahabatku, kamu tuh nyingok uang itu ngajari aku, karena setiap dia bertanya aku jawab, dia ngomong ahsan katanya, benar kata dia ngomong. Seolah-olah dia ngejuk pertanyaan, Nabi jawab, dia ngejawab benar. Sahabat ini kan bingung. Nah Rasulullah itu kan junjungan umat Islam, pemimpin umat Islam, dan uang yang nerima langsung syariat. Kok katanya bisa di apa istilah itu, divalidasi lah bahasa sekarang ya, divalidasi dan diverifikasi oleh uang yang tidak dikenal kan. Nah apa keberanian uang itu kata sahabat. Nah kata Nabi, memang seolah-olah dia bertanya aku jawab, dia membenarkan, seolah-olah dia yang ini, yang apa namanya itu, yang membenarkan koreksi jawaban aku kata Nabi. Tapi kata Nabi, pada hakikatnya pertanyaannya dan jawaban aku tadi itu adalah ilmu yang disebarkan dan diajarkan untuk didengarkan oleh kamu ini gitu Nabi, para sahabat. Makanya kamu dengar tadi Nabi. Wahai Rasulullah, kata sahabat, jadi siapa yang datang tadi ya Rasulullah? Jawab oleh Muhammad SAW,
Yang datang itu kata Nabi adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi datang itu malaikat Jibril ya. Nah wajarlah itu sahabat baik kami tak menjenguk mungkin katanya. Punya malaikat memang. Jadi akhirnya jenguk oleh sahabat, ternyata itu hilang memang dekat jejak. Kan zaman itu masih sangat mudah sih untuk menelusuri wong itu ketika dia keluar dari satu tempat, karena wong itu cuma dua ini apa namanya itu dia asbab dia datang tuh. Kalau dia berkendaraan pasti dia pakai unta atau kuda, kalau dia berjalan pasti dia berjalan kaki kan. Pasti ada Kan jejaknya. iya, karena zaman itu belum ada SIM Grab. Yo, belum ada aspal. Yo, nah zaman itu jadi sangat mudah ini itu nyiren wong datang tuh kan. Dan itu sudah hilang. Nando kan memang itu ada malaikat Jibril alaihissalam. Nah sehingga kata para ulama, hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril karena asbab hadis itu turun. Jadi kan kalau Quran turun itu ada namanya asbabun nuzul, sebab keturunnya ayat itu. Di Quran itu turun bukannya tiba-tiba ayat itu turun langsung turun, tidak, tapi ada asbabun nuzul. Ada sebab ayat itu turun. Misal contoh, sahabat nih bertanya dengan Nabi, ada kegelisahan lah. Nah, Nabi belum bisa jawab karena Nabi belum punya wahyu dan belum punya dalil untuk jawab itu. Nah, akhirnya Nabi sholat, istikharah dan lain sebagainya berdoa. Nah, kaki biasanya beberapa waktu dari situ malaikat Jibril turun menunjukkan wahyu. Nah, malaikat Jibril turun menunjukkan wahyu kepada Nabi itu biasanya dengan pertanyaan yang pertama di dalam mimpi, yang kedua dia datang langsung secara yaqadhah, secara zahir, dia menyerupai manusia, atau juga ada suara bunyi dentingan lonceng kata Nabi yang itu sangat kuat, sangat keras bisa memekakkan telinga. Tanda wahyu turun itu. Saking keagungnya ayat Quran turun kan dari langit dunia kepada Nabi kita SAW. Nah, itu kalau Quran. Kalau hadis itu ada namanya asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu sebab Nabi itu mengeluarkan hadis. Nah, maka karena sebab hadis ini kedatangan Jibril yang bertamu, maka hadis ini dikenal sebutan hadis Jibril. Nah, dimuliakan Allah, hadis ini oleh para ulama banyak dijadikan suatu kitab tersendiri dan kajian tersendiri yang dikenal dengan sebutan rukun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Secara syariat, rukun Islamnya ada 5. Secara tauhid, rukun imannya ada 6. Dan secara tasawuf, rukun ihsannya ada 10. Nah, dari apa namanya itu 3 pertanyaan malaikat Jibril dari hadis Jibril ini tadi, ulama mengkodifikasikan bahwasanya itulah 3 rukun dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau rukun Islam, rukun iman kita sudah sering mendengar, mengkaji dan mengetahui atau bahkan mungkin memahami lebih dari situ. Nah, itu tapi kadang-kadang kita rukun ihsan ini mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang belum. Nah, ihsan asal katanya hasanah, artinya baik. Dalam bahasa Arab itu banyak kata yang kalau kita terjemahkan juga baik. Khair itu baik, khair gitu Arab ya. Jadi kalau disebut khair itu khair asal katanya. Thayyib juga baik. Hasan juga baik. Nah, maka rukun ihsan ini sebagaimana tadi ditanya oleh Jibril pada Nabi SAW, jumlahnya ada 10. Nah, ilmu yang mempelajarinya ini, yang mengkaji tentang rukun ihsan ini namanya tasawuf. Atau dalam literatur lain dikenal sebutan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Nah, di dalam apa namanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal sebutan tasawuf. Panjang bab tasawuf, tingkatannya ada tajalli, tahlil, tahalli. Kalau itu bahas dalam kesempatan yang lain, dan mungkin ada tema khusus rasanya tentang itu. Nah, balik ke rukun ihsan ini tadi. Rukun ihsan ini sebetulnya rukun yang paling sederhana, yang paling mudah diimplementasikan, tapi pun sekaligus juga yang mungkin agak juga sangat berat dan sangat sulit diimplementasikan. Apa bacaan itu? Jadi rukun ihsan itu ini. Setiap kita beribadah itu kita merasa menghadirkan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak bisa itu, kita dalam setiap beribadah itu merasa dihadirkan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa sekarang ini kita rasa ada yang mantau. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana dan bahasa keren populer zaman ini hari, kita ini selalu dilihat dan dipantau oleh CCTV-nya Allah langsung. Nah, gitu itu. Nah, jadi ketika ini sudah kita laksanakan, kita implementasikan, maka 24 jam kita hidup di dunia ini selama sehari dan semalam, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, terus roda kita putar pas berputar. Maka kita hendaknya kaitannya ini untuk mengisi setiap 24 jam kita itu tanpa ada celah sedikit pun dengan sesuatu yang bernilai kebaikan dan bernilai ibadah. Karena seluruh gerak-gerik kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu itu juga kita manapun caranya menghindari sedini mungkin, sekecil mungkin, seminim mungkin sesuatu yang sifatnya mengarah kepada lalai ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapinya yang jadi problematika besar bagi diri pribadi kita DB dan galau-galau, yakni kita ini hanya manusia biasa yang tentu tidak luput dari khilaf, salah, lemah, dhaif dan keliru. Nah, kita ini segala sesuatu yang sifatnya keburukan itu memang apa namanya itu kekurangan itu memang sudah jadi sifat bagian dari diri manusia DB. Jadi mustahil 24 jam itu wong sifatnya taat ya tanpa ada maksiat, kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita ketahui memuliakan Allah. Nabi itu, nabi nah ada telepon saya ya. Itu jawab macam mana? Iya, kita jawab. Kita lanjut ke batas Nabi tadi ya. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oh, yo, Jasri. Assalamualaikum, kayak itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Boleh tak nanti tema? Lanjut sih, apa? Boleh tak lanjut kita sholat. Ini nyambung lagi ada 3 pertanyaan lagi. Oh iya, 3 pertanyaan banyak stok dulu kayaknya. Jawabannya. Iya. Pertanyaan terakhir itu pernah aku sudah pernah nanya di 2 Ustaz, cuman berbeda jawabannya. Maksudnya masih ada peraguan. Oh iya, enggak apa-apa ya. Iya, banyak perspektif ya. Iya. Sama kayak kemarin kan masalah terlalu memindah Rabbana, ada yang makmum juga jawab terlalu memindah dulu kan. Nah, ini yang pertanyaan pertama mungkin langsung ya. Ya. Pas assalamualaikum buka tangan kanan, buka tangan kiri itu. Ada Ustaz ngomong boleh buka yang telapak tangan itu. Iya. Ada Ustaz ngomong tak boleh membatalkan salat karena itu menambah gerakan. Nah, itu satu pertanyaan tuh.
Yang kedua, sudah kita assalamualaikum kiri kanan, ngutap tangan ke muka, itu ada yang ngomong kita ngucap ke alhamdulillah, ada yang astagfirullah. Yo. Nah itu yang mana benar tadi. Nah yang ketiga ini tentang sholat sunat Jumat. Yo, sholat sunat. Nah ada ustaz yang ngomong di sholat Jumat itu tidak ada sunat qabliyahnya. Karena azan kan ada dua, katanya azan yang Jumat yang asli itu pertanyaan kedua, jadi tidak ada sholat sunatnya qabliyah. Nah ada yang ngomong ada sholat sunatnya, dan dia menganggap sholat Jumat yang pertama. Azan itu kan. Jadi ada perbedaan antara dua yang ditanya kan. Jadi mohon diluruskan, mohon itu jawabannya tadi. Oh iya, siap. Makasih Kak. Makasih Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengenai buka tangan kanan kiri ketika mengucap salam itu, Cek. Ana pribadi sampai hari ini, sampai aku tua bangku, tidak hidup di bangku memang. Ana belum ketemu, Cek, dalil entah itu Quran, entah itu hadis ataupun ijma yang ada di bawahnya kan, yang menyatukan tentang itu. Belum ketemu kan? Karena pribadi atau yang lain mungkin kan, kita ketemu literaturnya juga. Jadi ana tidak berani ngatur itu boleh atau tidaknya. Nah, kalau dia tapi yang tuntutan kami dapat, Anda belum ketemu Nabi itu ketika salam itu bukan tangan, yang beliau yang ini bunyi riwayat hadis itu. Ketika Nabi mengucap salam katanya ditolehkannya wajahnya ke kanan, kelihatan Nabi kanannya. Ketika ditolehkan ke kiri, lihatnya wajah kiri dan kelihatan kiri. Itu bunyi dalil itu. Terima kan ke masuk itu. Nah, jadi itu kami belum bisa memberikan hukum entah boleh entah tidak entah bagus entah tidaknya, karena kami belum nemu dalil yang di muka ini tuh, muka tangan itu. Nah, tapi kalau dalil salam itu kami ketemu dalam dalil itu disebutkan soal gerak tangan. Nah, jadi soal itu yang pertama Anda belum bisa menjawab secara hukum boleh tidaknya karena dalilnya Anda belum ketemu. Nah, mungkin kalau ada ustaz lain, mungkin dai lain, ulama lain yang ketemu dalilnya, tidak apa-apa diinformasikan. Kita bukan soal perbedaan itu, tapi Anda literatur ini itu, literatur sumber itu kan, tidak apa-apa juga kami diinformasikan. Mungkin dia ada dalil kitabnya, apa namun itu, ya Anda nak nyari kitabnya itu kan, nak nyari sumbernya itu. Sama juga sih, Anda dulu pengalaman pribadi, Anda belum ketemu dulu dalil yang nyatakan kurban itu untuk meninggal, belum ketemu. Akhirnya waktu itu searching di Google, ketemu ada kitab ulama dari Yaman, jelaskan itu, ada nas itu apa? Matan itu disebutnya pas sebelum soal terkait kurban. Nah, jika berapa harga kitab ini? Kutanya bahasa Inggris kan, memang di DM itu budaknya dia, di chat pesan itu messengernya itu, ada harganya berapa mahal 50, langsung beli langsung. Datang dari Saudian apa namanya itu? Bayar cash duluan akhirnya. Nah, artinya kan itu nambah ilmu dan literatur kita. Nah, ini jadi PR kita cek sama-sama yang terkait ini tadi. Nah, tapi kalau yang dalil ini, kalau tadi sudah ngomong soal salam, dalil begitu tahiyat itu menggerakkan tangan, itu ijma ulama, ada pendapat ulama ngatakan ini kalau yang tauhidnya asyhadu alla ilaha illallah, begitu dia lafzul jalalah tauhid dengan tangan, itu memang ada dalil. Artinya dari yang dicontohkan Nabi. Nah, tapi kalau dia menggerakkan tangan ke pucuk bawah atau dia menggerakkan tangan lingkar, itu ijma ulama, ada pendapat ulama nyatakan ini bahasanya dan di bumi penguasa bumi. Nah, kan ada dulu juga lah. Nah, kalau kalah ditanya itu kan sudah itu. Nah, tapi kalau dia melingkar artinya Allah ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Saya film dulu ya. Nah, jadi kalau itu ijma ulama ada dalilnya. Nah, itu pertanyaan pertama cek dari. Yang kedua, pertanyaannya tadi setelah kita ngafaskan salam, apa namanya itu ngusap rai, apakah itu ngucap istighfar, astagfirullah atau ngucap hamid, alhamdulillah. Nah, ini juga coba kami petel siko ini ya, kita kaji siko yang sepengetahuan ini. Sepengetahuan ana, selepas dari sholat itu belum ketemu ada dalil atau nas yang nyatakan ngusap wajah. Sampai saya belum ketemu. Yang dalil nas bukan kebiasaan ya, beda kan? Nah, dalil nas itu bisa dia Quran, bisa dia hadis, bisa dia ijma, bisa qiyas, bisa ulama qolana, bisa istishab, bisa qaul sahabi, terus bawahnya dalam kaidah sulki kan. Nah, hatta sampai terakhir paling rendah pun mimpi ya. Mimpi itu Nabi. Nah, bisa jadi tapi tidak diverifikasi soal kami. Nah, Anda belum ketemu dalilnya ngusap wajah selepas sholat. Tapi kalau kebiasaan memang ada kebiasaan saudara-saudara itu. Jadi Anda juga bisa ngasih hukum boleh atau tidaknya. Tapi kalau dalilnya boleh dibawakan karena apapun itu kita terima, entah itu istishab, entah itu ulama qolana, walaupun dia bukan ijma dan qiyas, apalagi Quran hadis kan. Nah, selanjutnya selepas sholat itu apakah ngucap tahmid atau ngucap istighfar? Afdolnya ba'da sholat itu ngucap istighfar 3 kali jadilah, syukur lebih. Karena apa? Karena kita ini pertama minta apa namanya itu? Minta pengampunan atas dosa kita di waktu kita beraktivitas ini. Yang kedua, kita minta pengampunan, tidak tahu kalau siapa tahu dalam sholat kita ada sesuatu yang salah atau biru. Nah, maka itu dianjurkan selepas itu untuk istighfar. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Nasnya dalilnya jelas dan banyak. Nah, ada pun ngucap tahmid, alhamdulillah apakah boleh? Jawabnya boleh dan tidak salah. Ngapa tidak salah? Karena kita mengucap alhamdulillah, Allah masih menunjuk kita waktu untuk hidup, untuk sehat, untuk bergerak selama aktivitas, dan Allah juga masih menunjuk waktu kita untuk baca sholat, untuk beribadat, untuk nyembah kepada Allah. Nah, jadi tidak ada yang salah, tapi afdalnya istighfar dulu baru. Jadi kalau pribadi ini begitu selesai, astagfirullahaladzim, Allahu akbar, baru alhamdulillah, baru kita baca amal-amal yang lain. Kalau pendek, kalau panjang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa billahi dari 7 hari kan. Nah, itu. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaan yang ketiga tadi terkait soal pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga tadi terkait sholat qobliyah yang bukan ba'diyah, qobliyah yang sebelum Jumat. Jemaah dimuliakan Allah, ada 2 versi terkait adzan di dalam sholat Jumat sendiri. Dan itu memangnya dua-duanya dulu. Pertama, yang dia adzan sekali. Jadi ini kan. Ini kita demo kan dulu secara ini. Jam 12. Bum, jam 12. Tegaklah ini muazin. Sebelum muazin tegak, khotib itu naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu masuk waktu jam 12.05 misalnya, masuk naik. Berarti azan masjid itu sekali. Duduk khotib kan? Muazin azan bang memang Allahu akbar selesai. Begitu muazin selesai khotib langsung alhamdulillah. Artinya langsung macam ya. Nah, khutbah duo dengan 2 rakaat salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Jadi ini perlu ada tegas juga main maksudnya menang kalau dino biar jadi pengetahuan be. Kan dino tengah hari itu biar siap bintang kan. Untuk ayahnya balik main. Nah, 4 item ini, 4 ibadat ini, khutbah pertama, khutbah duo, rakaat pertama, rakaat kedua dalam salat Jumat, ini hukumnya fardu ain bagi kita lanang. Yang rakaat zuhur tentunya kan. Nah, yang hadir di situ. Dan ini statusnya menggantikan 4 rakaat salat zuhur. Jadi kalau perhatikan ya, anak agak keras ini, bukan agak keras ya. Bukan dalam momennya, bagi jemaah sekalian, seluruh kita lanang ini, ya kita kaum Adam ini, ketika sebelum azan pertama, kalau baca semayat duduk lalu apa itu badan di masjid.
Karena apa? Ketika kaki bunga pertengahan khutbah pertama kita baru datang, baru dengar, pahalor dia ngendi rakaat pertama salat zuhur ini tidak sempurna. Ibarat kata begitu salat zuhur, dia tidak melok dari takbir langsung rukuk, lagi itulah. Jadi tidak sempurna. Kalau salat tarawih bisa dimasukkan, bisa digantikan di rukunnya tidak terpenuhi, bisa ditambahkan lagi DWN rukunnya. Tapi kalau di salat Jumat kan nyuruh ustaz rotasi ngulang lagi mungkin. Nah, jadi ketika dia dengar khutbahnya itu tidak sempurna, khutbah pertama dan kedua tidak sempurna, maka salat Jumat ini tidak sah tidak oke. Karena ada yang hilang. Nah, jadi salat Jumat itu penting untuk itu ini ketahui. Jadi sebelum buang azan itu kikil menit lah, duduklah di masjid, jangan masih ngono, duduklah di masjid. Supaya ibarat kita itu tidak ada apa namanya itu, tidak hilang atau tidak bolong maksudnya itu. Nah, pada ini juga informasi juga itu terima biasa untuk itu yang pada para balik para ustaz atau ngurus masjid atau yang dia biasa amanati atau ditugas untuk khutbah Jumat. Masuk kami pribadi juga. Kami alhamdulillah berapa kali juga ada apa itu bisa ngisi khutbah Jumat. Khutbah itu ambek yang wajib tambah yang sunat dikit selesai, jangan panjang ini. Karena apa? Indonesia ini sedikit berbeda dengan zaman Nabi. Ngapa beda Nabi? Nabi waktu itu kegiatannya dia bercocok tanam, berdagang dua itulah profesinya. Kita di Indonesia di Palembang khususnya. Kalau di Sunda masih banyak umbu-hume, apa nampas parah, nah masih banyak kolam apa berkarir petani sawit. Dia masih baca lagi itu kan punya DWA atau berkawin uang juga. Tidak masalah itu pekerjaan alternatif lah maksudnya. Tapi kalau di Palembang ini 80% 1.500.000 masyarakat Palembang ini begawi kantor. Nah, jam 1 nak masuk. Sedangkan jam Isoma itu cuma tinjuk setengah 12 sampai jam 1. Nah, belum makan kalau biasa weh. Belum istirahat dulu kan. Dan mungkin nah, makanya tugas kita para khotib jangan panggil ambil yang wajib, ambil yang sunat dikit. Selesai khutbah 2. Jadi paling maksimal lah 2 khutbah 15 menit, ditambah salat kira-kira 5 menit, jadi pas 20 menit. Jangan sampai lebih dari setengah jam. Lama gini. Kenapa? Uang ini wajib ini. Dia nunaikan salat wajib, nunaikan gabian wajib masuk kantor lagi. Nah, sedangkan kita asbab itu tadi panjang lemah dia ngomong. Jadi dia cema-cama, dilema. Ini wajib. Jadi dia ini. Nah, jadi apa namanya itu problem dari dosen kita jadi khutbah jadi landas khutbah. Nah, jadi dari situ. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Cik tadi. Nah, pertanyaannya tadi itu, kalau dia salat 2 khutbah sama salat Jumat wajib. Nah, kalau dia masjid yang azan Ziko, begitu dia apa namanya itu masuk. Kalau Ziko kan langsung khutbah kan? Nah, begitu dia duduk, begitu dia dengar azan, apa namanya itu sudah masuk ba, salat sunat kemudian kan sunat hukumnya. Ini wajib, sunat wajib, dulu ini wajib. Nah, maka tidak bisa lagi jawabannya untuk melaksanakan salat sunat. Nah, tapi ketika dia duduk khutbah kan begitu khotib apa itu begitu sudah azan pertama kan jeda, baru masyhur naik khotib masyhur azan kedua, baru khotib naik apa ke mimbar kan khutbah. Nah, jalannya jeda. Nah, maka di situ ada disunatkan untuk salat sunat qabliyah. Nah, jadi salat sunat qabliyah itu situasional, artinya tergantung di mana masjid yang dia apa namanya itu salat itu. Tapi kalau saran anak, kalau misalnya apa namanya itu kita banyak ibadah untuk kita tidak banyak waktu kira-kira 5-10 menit, kalau memang waktu nongkrong ini bisa masjid yang azan dua, salat azan dua. Tapi kalau ketika kami yang ngisi tidak baca ini, tidak baca apa, tidak ini situasional tergantung apa yang ditekan oleh jemaah masjid itu ya. Nah, jadi situasional mengenai pertanyaan yang kedua tadi. Yang itu yang bagi Ustaz. Kalau dia kan memang ini dia kan sholat Jumat itu Jumat kan berkumpul Jumat dengan nanti sholat zuhur. Nah, kalau misalnya kalau dia ada problem dia tetap sunat dilaksanakan. Kan ada apa namanya itu sholat itu kan waktunya memang kosong, enggak kegiatan lain lagi kan. Ya, jadi ya yang namanya tapi kalau misalnya dia tadi kenal buru jam kantor tadi beda salah, wajib sholat di kantor. Kalau yang komunitas situasional ya. Iya, situasional kan. Itu ada pilihan yang mana yang wajib mana yang sunat. Yo, tapi kalau dia kosong kan dari mati HP scroll ya itu sholat sunat. Yo, paling ada dulu lagi kan. Yo. Tapi kalau dia insyaallah aku rasa dapat kegiatan kan. Siapa yang bahasa ini. Yang lanjut apa mana? Ya coba dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Cek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Cek? Dengan Pak Asnu. Pak Asnu di. Anaknya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Cek? Yang soalnya Pak. Oh iya. Ini Pak Ustaz anaknya ya. Iya. Misalnya Jumat ada Ustaz. Iya. Ada yang ketinggalan 1 rakaat. Heeh. Ini sudah 1 rakaat. Oh. Makmumnya ketinggalan baru datang Pak Oh, Ustaz. datang ya oke. Iya, baru datang. Yo. Misalnya macam kita sholat Jumat Pak Ustaz. Yo, padu ya. Kalau Nah, depan masuk ya. apakah boleh sholat Jumat itu kita macam sholat padu Pak Ustaz? Imamnya salam, kanan kiri Pak Ustaz. Kita berdiri kembali Pak Ustaz. Meneruskan 2 rakaat Pak Ustaz. Yo, nyukup Apakah dulu. boleh atau tidak Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih Cek pertanyaannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lebihan lagi berarti. wabarakatuh. Lebih gawat lagi dari pertanyaan pertama tadi yang apa terlambat waktu apa Jumat itu. Tapi tidak apa-apa ya daripada tidak main tadi. Nah, Pak ini khotbahnya tinggal. jadi kalau ini kita kritis kita komentar dulu dikit. Pertanyaan Cek tadi. Jadi video ini terlambat masbuk dalam sholat Jumat. Artinya 2 khutbah langsung jong Palembang tinggal itu. Tangi gitu sekali kan. Nah, sholat baik dia cuma dapat siko. Artinya rakaat sikonya tinggal masbuk. Nah, jawabannya apakah dia batalkan? Jawabannya tidak usah dibatalkan, tidak boleh kita batalkan sholat. Dalam sholat pun tidak boleh dibatalkan. Lawang salah dia lagi boleh disahwikan kok. Apalagi kita nak batalkan tidak boleh, tidak kata cerita nak batalkan sholat. Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Istilah kata kalau dengan pemerintahan itu protokoler. Kalau protokoler yang sudah itu sebenarnya itu tidak bisa lagi diganggukan. Nah, kira-kira itu. Dengan manusia apalagi dengan Tuhan ini kan. Nah, maka ketika dia tinggalan sholat Jumat tadi. Nah, kurang 1 rakaat, jawabannya ya tambah 1 rakaat cukup kedua. Tapi kan status dia sebagai muslim laki-laki yang akil balik dan berakal, dia sudah meninggalkan 2 khutbah, tidak dengar khutbah, melok sholatnya, maka tidak sempurna lah pahala Jumat. Maka disebutkan itu kalau menyebut khotib, kalau menyebut dengar baca ya, dia nyebut pahala Jumat, bukan pahala sholat Jumat disebut kan? Karena di situ ada 2 pahala khutbah. Nah, maka dia sudah tidak sempurna, potel yang memang 2 khutbah tadi. Sikok rakaat potel juga cuma sikok, tapi karena itu sholat maka masih bisa ditambah. Jawabannya bisa ditambah, sempurnakan, baguskan itu. Habis lepas dari situ, yang kawan itu tadi, omong ke ulangi sembahyang zuhur 4 rakaat. Nah, jadi begitu dia selesai sholat zuhur 4 rakaat, maka insyaallah kewajiban dia sebagai muslim laki-laki gugur karena sudah digugurkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, dan ini beta informasi be karena pertanyaan tadi sudah ngarah ke Jumat. Jawabannya sudah terjawab dari Cik tadi. Ini informasi be. Boleh ditiru, boleh juga tidak. Nah, artinya kalau nak melok ya tidak apa-apa, bagus menurut anak. Tapi kalau kira Pak Ustaznya ada nambah gawe ya tidak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ketika kita apa namanya itu sholat Jumat ini Cek, sholat karena dia sholatnya itu sholat khusus seminggu sekali, sepekan sekali, maka sangat banyak
rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada istilah itu ta'addud Jumat. Nah, salah satunya itu dalam satu wilayah itu tidak boleh takbirnya barengan. Kalau di takbirnya barengan itu salah di antaranya itu tidak ada kata kesahan di antara keduanya karena selalu berkumpul kan. Banyak bab terkait dengan Jumat. Kalau anak pribadi, entah itu ngisi entah itu tidak, ba'da Jumat itu begitu kita sudah selesai sholat sunat, kita sudah atau selesai sholat Jumatnya itu, kalau anak pribadi tapi artinya boleh itu boleh tidak. Untuk apa istilahnya itu menyempurnakan, bukan menyempurnakan juga sih bahasanya itu, untuk kita memastikan fardu ain kita tidak ada apa namanya itu keliru atau tidak ada rusak dalam itu. Anak pribadi saya sudah sholat Jumat insyaallah sholat zuhur lagi pada tangan. Nah, jadi kalau boleh ditiru boleh tidak. Kamu kan ngapa kita takut dalam khutbah dan dalam sholat Jumat itu karena kita berhubungan dengan pihak lain, bukan diri kita sendiri kan. Ada pihak khotib, ada pihak pengurus masjid, ada wong lain kan itu kan sholat jamaah, sholat sama-sama barang nih. Nah, kalau ada sesuatu yang dia kurang sah ataupun kurang afdol ataupun kurang sesuai, ada yang keliru atau ada yang salah, nah maka kita insyaallah tidak ada kena apa namanya itu dosa yang menjadi asbab kita meninggal ke sholat. Nah, kalau insyaallah sholat zuhur lagi ibadah di situ. Langsung itu Ustaz, karena waktu saya tidak menunjuk lagi. Oh iya, sudah terjepit kita ya. Langsung di closing aja Pak Ustaz. Jadi sebagai closing statement jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tadi sebenarnya nak ngomong soal nabi dan wali, tapi karena waktu sudah habis, kaget itu kita save, kita masukkan di bab beriman kepada nabi dan rasul. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, sebagai closing statement ya, jemaah yang belum sempat bertanya, kaget disimpan ya pertanyaannya, ditanyakan besok masih bertemu. Sampai akhir Ramadan insyaallah kami masih bersama di sini. Iya. Jadi besok diulang lagi. Iya, dicatat deh. Masuk ke di post up kan. Iya. Nah, jadi jemaah ini dimuliakan Allah, ihsan ini seakan sederhana dan gampang. Mungkin orang anggap di satu sisi orang anggapnya remeh, sepele atau remeh-remeh lah. Tapi pada hakikatnya inilah rukun yang paling berat dan paling ekstra kita untuk mengimplementasikannya. Nah, jadi balik ke kita manusia, karena kita manusia biasa, maka untuk kita implementasikan rukun ihsan ini tadi jawabannya tidak kata lain, kata bukan cuma siko secara istiqomah. Nah, istiqomah kita ini beda-beda tiap wong. Maka secara apa bertahap, secara berproses. Artinya apa? Ketika kita sholat itu tidak baca khusyuk, balik ke khusyuk lagi, tidak baca lagi. Misal begitu kita ngangkat takbir, saya sholat maghrib lagi, masih ingat dengan esteler sama oyen tadi. Baik, nah, maka balikkan lagi. Nah, itu istiqomah prosesnya ini dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukannya pada inti akhir hakikat itu tadi. Nah, ketika ihsannya seorang nabi dan rasul atau derajatnya sudah wali, maka ihsannya sudah berbeda dengan kita. Nah, kita itu karena kita belum bisa sampai ke derajat strata itu, maka pada strata kita istiqomahnya itu dinilai dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, mungkin jemaah ini dimuliakan Allah, hari sudah mulai petang, dalam buka dan jarum jam sudah mulai bergerak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini materi kita. Semoga jalan waktu kaget bisa kita sambung, bisa kita teruskan, dan kita akan ketemu lagi besok dengan tema-tema yang berbeda, diatur nanya dengan tema apapun itu. InsyaAllah kami bisa jawab-jawab, kalau tidak itu dijadikan PR kita sama-sama. Terima kasih para pendengar, kaum muslimin muslimat, para penanya khususnya yang sudah bersama di petang hari ini. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf yang beribu-ribu atas kekeliruan, kekhilapan, kesalahan, kekurangan kami. Kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kekhilapan hanya milik diri pribadi person kami sendiri. Akhirul kalam, syukran jazakumullah ahsanul jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan